Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel web programming Unpas bersama saya Sandika Galih. Dan kali ini kita kembali masuk ke playlist ngobar atau ngoding bareng. Dan kali ini kita ada di episode ke-27. Kita akan ngoding bareng sesuatu yang banyak banget diminta oleh teman-teman sekalian ya. Jadi kita akan membuat ulang ngoding bareng kita episode 1 teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman tahu di episode 1 ini kita sudah membuat sebuah website portfolio menggunakan Bootstrap versi 3. Nah, kita tahu saat ini kalau kita buka webnya Bootstrap itu yang default tampil adalah Bootstrap versi 5. Nah, jadi sampai sekarang saya masih suka dapat komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang ngikutin ngoding bareng pertama kita. Itu katanya banyak yang mengalami kesulitan dan apa yang disampaikan itu nggak sesuai dengan apa yang dicoba. Nah, itu memang karena Bootstrap versi 5 itu cara penulisannya sudah agak berbeda. Nah, jadi beberapa metode lah ya yang kita gunakan di Bootstrap versi 3 di video pertama itu sudah nggak bisa dipakai lagi kalau kita pakai Bootstrap versi 5. Jadi di video kali ini kita akan buat kembali website portofolio tapi jauh lebih keren lagi teman-teman. Yang akan kita buat itu websitenya seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat websitenya mirip dengan ngoding bareng episode pertama kita, ya, di mana kita punya sebuah navbar, lalu kita punya jumbotron, tapi di sini kita tambahkan wave pada jumbotronnya, ya kan? Kalau di ngobar versi pertama itu garisnya lurus, kalau sekarang kita punya garis yang bergelombang. Lalu ada foto, ada judul websitenya, dan juga ada tagline. Nah, kalau kita scroll ke bawah, kita punya about me, lalu kita punya gelombang lagi, dan di bawahnya kita punya daftar project yang ceritanya dimiliki oleh website ini atau dimiliki oleh orang ini. Dan kalau kita scroll lagi, kita punya desain dari form kontak, di mana ceritanya nanti user yang datang ke websitenya bisa mengisikan dan mengirim pesan ke si pemilik websitenya. Nah, tapi sama seperti ngoding bareng kita episode 1, ini formnya belum berfungsi. Jadi hanya tampilan aja. Dan yang terakhir, kita punya bagian footer yang sudah menggunakan icon milik Bootstrap. Dan kalau kita klik linknya, ini udah otomatis scroll seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu websitenya. Gimana menurut kalian? Cukup keren ya. Jadi nanti pembuatan website ini cocok banget buat kalian yang baru belajar membuat website. Kalian sudah tahu mengenai HTML dan CSS, terus pengen membuat sebuah website yang lengkap menggunakan bantuan Bootstrap versi 5. Nah, tapi sebelum kita masuk ke videonya, saya mau ucapin terima kasih dulu untuk sponsor kita pada video kita kali ini, yaitu Hacktivate. Hacktivate adalah sebuah tempat pelatihan pemrograman intensif pertama di Indonesia yang dapat mentransformasi seorang pemula menjadi programmer yang siap kerja. Di dalamnya, Hacktivate memiliki program yang dinamakan dengan Full Stack Immersive dan Full Stack Flex. Full Stack Immersive adalah program yang dirancang untuk para siswa yang ingin belajar menguasai skill pemrograman dalam waktu 16 minggu. Di sini, siswa akan belajar secara fokus dan intensif dengan jadwal office hour. Nah, sementara kalian yang ingin belajar tapi tetap sambil bekerja tanpa harus meninggalkan kesibukan, kalian bisa memilih program Full Stack Flex, di mana di sini kalian bisa lebih fleksibel memilih jadwal yang tersedia untuk mendapatkan pembelajaran yang sama seperti program Full Stack Immersive tapi dengan waktu 30 minggu. Kedua program ini memiliki dua fase, yaitu fase preparation untuk belajar dasar pemrograman, sehingga kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian nggak punya latar belakang IT, karena bakalan diajarin dari dasar. Nah, setelah itu lanjut ke fase bootcamp untuk mempelajari hard skill dan soft skill untuk menjadi seorang full stack developer dengan dibimbing oleh instruktur profesional dan fasilitas-fasilitas intensif lainnya seperti one-on-one mentoring dan engineering empathy. Setelah lulus dari program ini, nantinya kalian akan mendapat career session untuk mempersiapkan karir kalian ke depannya. Dan kerennya lagi, para siswa juga nanti akan dibantu untuk mencari kerja di 250 perusahaan hiring partnernya Hacktivate. Biaya untuk mengikuti program Full Stack Immersive itu sebesar 40 juta, sedangkan untuk program Full Stack Flex itu sebesar 45 juta. Nah, tapi kalian nggak perlu khawatir. Hacktivate menawarkan beberapa metode pembayaran untuk mempermudah kalian. Ada metode regular, di mana kalian bisa membagi pembayaran ke dalam 2 tahap. Lalu ada metode ISA, atau Income Sharing Agreement, di mana kalian bisa melakukan pembayarannya setelah kalian diterima kerja dan mendapatkan gaji. Dan yang ketiga adalah program pembayaran melalui loan partner, yang bisa dicicil setelah kalian lulus, bahkan bisa juga baru akan dicicil setelah kalian sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau kalian tertarik untuk bergabung di Hacktivate, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Dan kalau kalian nonton video ini sampai akhir, nanti bakalan ada promo spesial Hacktivate untuk program ini, jadi jangan skip videonya ya. Mari wujudkan karir kalian sebagai programmer bersama Hacktivate.
Oke teman-teman ya, jadi sekarang kita bisa langsung masuk ke videonya. Oh iya, dan kalau kalian mau skip-skip videonya, saya sudah sediakan timestamp atau chapter untuk mempermudah kalian. Kalau kalian udah siap, mari kita mulai. Oke teman-teman, sudah siap ya? Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah silakan buka dulu dokumentasi dari framework Bootstrap yang akan kita gunakan. Teman-teman boleh kunjungi websitenya, namanya getbootstrap.com. Ya, kita pelajari dulu sedikit mengenai websitenya. Nah, jadi Bootstrap ini orang-orang bilangnya sebagai CSS framework, ya, dimana sebenarnya framework ini mempermudah kita sebagai web developer untuk membuat website. Nah, framework ini bisa digunakan untuk kita yang baru belajar ataupun yang sudah expert sekalipun ya. Untuk yang baru belajar ini bisa mempermudah kita karena kita tidak perlu menuliskan banyak HTML ataupun banyak CSS untuk membuat website kita karena semuanya itu udah dibikinin di dalam Bootstrap. Kita tinggal pakai aja, kita tinggal copy paste dan kita tinggal memanggil beberapa kelas yang memang dibutuhkan. Ya, walaupun tetap aja pemahaman mengenai HTML dan CSS itu tetap harus kalian miliki. Ya, jadi saran saya buat kalian yang baru nonton dan pengen membuat website, pelajari dulu deh playlist mengenai HTML dan CSS di channel ini, baru kita lanjutkan lagi belajar Bootstrap-nya. Nah, buat kalian yang udah paham mengenai HTML, CSS, framework ini bisa kalian gunakan untuk mempercepat proses pembuatan websitenya. Kita nggak perlu lagi nulisin banyak baris-baris kode, cukup panggil kelas yang dibutuhkan. Apalagi nanti ketika kita mau bikin layout, ya tinggal panggil-panggil kelas saja, lalu tampilannya sudah keren gitu ya, bahkan sudah responsif. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah Bootstrap versi 5 ya defaultnya teman-teman ya. Di channel kita itu udah ada tutorial pembuatan website menggunakan Bootstrap versi 3 dan Bootstrap versi 4. Ini versi yang saat ini paling baru ya. Jadi kalau kalian buka otomatis kalian diarahkan ke dokumentasi untuk versi 5. Tapi kalau misalkan kalian pengen lihat dokumentasi versi sebelumnya tetap bisa ya. Di sini ada link ke versi 4 bahkan versi-versi sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai masuk ya, kita akan lihat dulu cara penggunaan dokumentasinya. Jadi saran saya nanti selama kita membuat website ini, dokumentasinya jangan di-close gitu ya, karena kita akan sering banget bolak-balik ngelihat dokumentasinya. Nah, kalian klik Docs di atas sini. Nanti di sini kalian bisa lihat banyak sekali dokumentasi dan cara pakainya. Kita nanti hanya akan menggunakan beberapa dari menu ini aja. Sekarang menunya udah enak banget ya dilihatnya. Kita bisa lihat kalau mau getting started, kita bisa coba kalau mau meng-customize bahkan isi dari Bootstrap-nya kita bisa lihat di sini. Tapi kayaknya itu topik untuk video yang lain ya, karena ini cukup advance ya penggunaannya. Nah, kita nanti akan fokus di bagian layout, content, forms, dan komponennya saja. Jadi ini mempermudah kita, misalnya suatu saat kita pengen bikin sesuatu yang disebut dengan alerts. Website kalian ingin menampilkan sebuah komponen untuk informasi penting misalnya ya. Nah, kalian bisa klik komponen terus alerts. Nah, nanti di sini udah muncul tuh template-nya. Kalau pengen bikin ini, caranya gimana? Cukup kopikan aja beberapa baris HTML ini ke web kalian. Nanti otomatis jadi deh seperti ini. Sebetulnya, kalau kalian udah paham HTML, CSS, ini bisa kalian bikin manual. Ya, satu persatu. Bikin sebuah div misalnya, lalu kita kasih style, kita kasih lebar, kita kasih padding, kita bikin sudutnya tumpul. Cukup banyak CSS yang harus ditulis. Tapi dengan Bootstrap, ini kalian tinggal copy, langsung alert ini ada di halaman web kalian. Itu ya teman-teman ya. Nanti kita lihatlah cara pakainya ya. Nah, sekarang kita lihat struktur dari website yang akan kita buat. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya mock-up-nya, teman-teman. Ya, jadi ini adalah mock-up dari website yang akan kita buat. Ini mock-up-nya kalau teman-teman ada yang nanya, saya bikin menggunakan software yang namanya Figma ya. Jadi, untuk membuat rancangan website bisa pakai software yang namanya Figma. Silahkan di-search aja. Website kita akan terdiri dari beberapa komponen. Nanti kita akan buat satu persatu dari atas. Yang pertama, website kita akan punya sebuah navigasi di atas. Nah, ini Bootstrap nyebutnya namanya navbar. Nah, di dalam navbar sini ada dua komponen. Yang pertama di sebelah kiri nanti kita simpan dengan nama brand kita. Ya, boleh nama kita, nama perusahaan kita, boleh diganti juga dengan logo nanti. Terus di sebelah kanannya ada link navigasinya untuk menavigasi kita ke berbagai bagian dari halamannya. Jadi kalau misalkan nanti kita punya, misalkan ada home, ada about me, ada project, misalnya project yang kita buat, dan kontak. Nanti begitu kita klik, langsung berpindah ke bagian-bagian yang spesifik gitu ya. Ini bagian pertama yang akan kita buat. Bagian kedua di tengah ini sebelumnya Bootstrap nyebutnya Jumbotron. Ya, tapi di Bootstrap versi 5 ini, komponen Jumbotron sudah tidak ada. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan tetap buat seolah-olah menjadi Jumbotron, atau istilah lainnya ini adalah hero section ya. Jadi sebuah bagian atau section yang pertama kali dilihat oleh usernya. Di dalamnya akan terdapat foto
ya foto kita. Kan ini website portofolio ya, website pribadi kita. Nanti kalian simpan fotonya di sini. Jadi dari sekarang coba siapkan foto terbaik kalian. Ukurannya nggak usah terlalu besar. Nanti kita simpan di sini. Terus di bawahnya nanti kita tulis nama kita atau nama perusahaan kita. Terus di bawahnya ada tagline kecil lah ya, untuk ngasih tahu siapa sih kita itu ya. Ini bagian kedua. Selanjutnya di bawah ada bagian about me atau about us kalau perusahaan ya. Nanti di sini kita akan bikin judulnya dan juga ada paragraf, 2 buah paragraf untuk menjelaskan secara singkat siapa diri kita atau perusahaan kita. Ya, ini komponen ketiga teman-teman. Atau bagian ketiga, kita sebutnya bagian karena nanti namanya adalah section. Next di bawahnya ada, ini saya sebutnya bagian projects. Ya, atau teman-teman boleh bikin bagian ini jadi galeri. Ya, jadi di sini ceritanya project-project apa aja sih yang pernah dibuat oleh yang punya website ini. Ya, kalau yang punya websitenya adalah seorang web developer, nanti diliatin web-web yang pernah dia buat. Kalau yang punya web ini adalah fotografer misalnya, nanti akan menampilkan foto-foto terbaiknya. Di sini saya gambarkan ada 3, akan ada gambar dan juga captionnya ceritanya ya, atau penjelasan dari gambarnya. Siapkan aja teman-teman 5 gambar, atau nanti kita cari bareng-bareng lah gambar yang bisa kita pakai. Itu bagian keempat. Bagian kelima, ini kita sebutnya bagian atau section contact me atau contact us ya. Jadi ceritanya, kalau misalkan ada user yang mampir ke website kita, terus pengen menggunakan jasa kita, atau pengen mengirimkan pesan ke kita, nanti kita sediakan formnya. Walaupun saat ini formnya belum kita bikin jalan. Ya mungkin nanti di video terpisah kita akan bikin supaya formnya bisa dikirim. Dan yang terakhir, kita punya bagian yang namanya footer. Oke, simpel aja, nanti kita kasih tulisan sedikit di dalam footernya. Ya, jadi sekali lagi, kalau misalkan saya perkecil, website kita hanya segini teman-teman. Nggak terlalu banyak, tapi kira-kira sudah cukup untuk merepresentasikan website portfolio. Sip ya teman-teman ya, jadi ini mudah-mudahan udah kebayang nanti kita bakalan bikin apa. Kalau misalkan teman-teman mau mockup ini, nanti saya sertakan di kolom deskripsi, teman-teman bisa cari aja link downloadnya untuk download PDF-nya. Oke, saya close dulu. Selanjutnya apa nih? Nah, kita belum akan ngoding ya teman-teman ya. Sebelum ngoding, tentu saja kita harus siapkan dulu software untuk ngodingnya. Nah, yang akan kita gunakan adalah sebuah kode editor yang namanya Visual Studio Code. Ya, jadi teman-teman bisa kunjungi websitenya. Buat yang belum punya nih ya, bisa kunjungi websitenya ini, kode.visualstudio.com. Silahkan kunjungi websitenya, terus di-download aja sesuai dengan sistem operasi teman-teman masing-masing. Walaupun punyanya Microsoft, tapi dia menyediakan installer untuk semua sistem operasi lah. Ada macOS, ada Windows, dan ada Linux. Ya, jadi silakan teman-teman pakai OS-nya apa, di-download, supaya nanti kita bareng-bareng bener-bener dari awal bikinnya ya. Silakan di-download dulu. Nah, kalau sudah, bisa geser ke sini. Kembali kita buka lagi website Bootstrap-nya. Jadi yang pertama kali akan kita lakukan adalah kita akan menuliskan script dasarnya dulu. Nah, script dasarnya itu ada di bagian Getting Started. Jadi kalian bisa klik Getting Started, langsung masuk ke Introduction. Nah, di sini kalian bisa scroll ke bawah, cari yang namanya Starter Template. Jadi ini adalah template dasar yang harus kalian simpan di HTML kalian sebelum kita menuliskan apapun. Ya, kalian bisa blok aja, atau nanti kalian bisa klik tombol copy yang ada di sini. Nah, tapi sebelumnya kan kita harus punya dulu filenya ya. Nah, kita akan bikin bareng-bareng teman-teman. Jadi sekarang saya minta teman-teman arahkan ke desktop teman-teman masing-masing. Kita akan bikin sebuah folder baru. Ya, silakan bikin folder aja. Kita kasih nama foldernya adalah portfolio dash atau minus bootstrap 5. Ini ya teman-teman ya, portfolio bootstrap 5. Oke. Nah, kalau kalian nonton video ini dan sekarang membuka website Bootstrap-nya udah nggak versi 5 lagi, nah teman-teman pastikan dulu apakah berubah jadi versi 5, berapa atau jadi versi 6. Kalau jadi 5, berapa, tutorial ini masih bisa digunakan teman-teman. Tapi begitu berubah jadi Bootstrap versi 6, ada kemungkinan tidak sama hasilnya dengan yang akan kalian lihat. Oke, nah sekarang kalau udah dibikin, kita akan buka Visual Studio Code kita. Jadi teman-teman boleh buka aja Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kalau sudah dibuka, kita akan buka folder yang sudah kita buat tadi di desktop. Caranya kalian bisa klik file, lalu pilih open atau open folder. Ya, kalau teman-teman yang di Windows pasti ada tulisannya open folder. Nah, boleh dibuka aja, klik open folder, terus arahkan ke desktop, cari foldernya, klik, lalu klik open. Nah, gitu caranya ya. Selanjutnya, kita akan bikin file baru. Caranya, kalian bisa arahkan kursornya ke atas kiri, sampai jadi ada tanda new file. Ya, kita akan bikin file baru dengan nama index.html.
Silakan dibuat dulu. Nah, sebelum kita menuliskan apapun di sini, teman-teman, saya akan kasih beberapa tips supaya ngoding kita makin cepat dan makin mudah. Yang pertama adalah kita akan coba bareng-bareng install sebuah extensions. Jadi extension ini adalah aplikasi tambahan yang bisa kita install ke dalam VS Code untuk mempermudah kita ngoding. Ya, ada banyak sekali extension yang dimiliki oleh Visual Studio Code ini. Yang akan kita install adalah satu extensions yang namanya Prettier. Ini digunakan untuk melakukan auto format pada codingan kita. Ya, nanti ketika kita ngoding HTML, itu pasti scriptnya banyak, dan kalau kita copy paste dari Bootstrap, itu ada kemungkinan membuat codingan kita berantakan. Nah, extension ini berfungsi untuk merapihkan codingan kita. Cara installnya gimana? Kalian bisa arahkan kursornya ke bagian extensions, klik aja, terus nanti kalian tinggal search ekstensi yang dibutuhkan. Kalian nggak usah pedulikan dulu ini extension yang udah saya install. Kalau kalian baru install VS Code, pasti ini nggak ada, nggak apa-apa ya. Kita cari aja sekarang namanya Prettier. Kalian tulis Prettier gini. Nah, nanti pasti ada di paling atas. Kalau kalian klik, ini adalah extensionnya. Caranya gampang aja, tinggal kalian klik install. Oke, sudah. Kalau misalkan butuh untuk di restart Visual Studio Code-nya, nanti dia ngasih tahu di sini. Reload required biasanya. Karena ini nggak ada, aman, nggak apa-apa. Nah, setelah diinstal, ini belum selesai, ada sedikit konfigurasi yang harus dilakukan. Ya, ini extension yang cukup populer, sampai saat ini udah ada 10.800.000 nih yang menggunakan extension ini. Nah, caranya gimana? Kalian bisa ke lambang setting di sini, di sebelahnya. Kita klik aja manage, nanti kita masuk ke extension settings. Oke, kita masuk ke extension setting. Yang akan kita ubah adalah gini, kalian boleh scroll, kita akan cari. Yang pertama adalah print width ini. Ini untuk supaya nanti ketika kita save codingan kita, itu formatnya nggak terlalu strict gitu ya, nggak terlalu dempet. Kita perbesar aja nilainya, saya biasa pakai nilainya 240. Kalau sudah, nggak usah di-save, biarkan aja, kita pindah ke yang lain. Kita pastikan seminya di checklist. Ini spacesnya 2. Sudah, kalau ini sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan cari ya. Kalian bisa hapus ini, yang ada di kolom ini kita hapus, kita tulis format on save. Nah, ini ada di paling atas. Kita checklist. Nah, ini akan membuat ketika kita nanti nge-save file kita, Ctrl S, codingan kita otomatis rapih. Nah, kalau sudah, satu lagi, kita tulis default formatter. Nah, ini. Cari default formatter, kita pilih Prettier. Nah, ini. esbenp.prettier VS Code. Nah, sudah. Itu supaya nanti kita bareng-bareng dan mempermudah aja ya. Kalau sudah, boleh di-close aja settingnya. Udah oke. Terus ada satu lagi extension yang mau saya install, itu namanya Open in Browser. Jadi kalian boleh ketik aja Open in Browser. Nah, ini extensionnya. Oh, kebetulan saya udah install ya. Jadi kalau kalian belum, cari aja Open in Browser, langsung install. Supaya nanti kita dapat dengan mudah klik kanan kode editornya, terus Open in Browser. Oke, itu aja kayaknya yang harus kita install. Silahkan di-close. Kita sembunyikan lagi extensionnya. Klik lagi. Nah, sekarang kita akan simpan codingan yang udah kita copy dari Bootstrap-nya. Buat yang belum, kita pastikan lagi. Kita balik ke Chrome-nya. Saya buka lagi. Nah, kita klik copy. Di starter template, kita kembali ke sini, kita Ctrl V. Nah, ini lihat teman-teman ya. Begitu kita Ctrl V, sekarang kita pencet Ctrl S. Tuh, ada yang terjadi ya. Ini kalau misalkan kita berantakin aja, gini aja. Kita pencet Ctrl S, tuh dirapihkan. Jadi otomatis rapih. Karena kita nanti akan banyak copy-paste codingan dari sini, nanti akan merusak kerapihannya. Daripada kita benerin manual, geser-geser, langsung aja Ctrl S, rapi deh. Udah, jadi ini adalah codingan dasar dari si Bootstrap-nya. Kita kayaknya nggak akan ubah-ubah banyak hal. Yang akan kita ubah ada di paling bawah sini. Ini katanya ada optional JavaScript, kita disuruh milih satu dari 2. Option 1, ini kita dikasih satu buah script yang udah ngebundle atau ngegabungin antara JavaScript punyanya Bootstrap dengan library yang namanya Popper. Nah, kalau kita nggak akan pakai Popper, nah kita katanya bisa nginstalnya satu-satu gini ya. Ada di sini, kita pilih yang ini. Ya, tapi sekarang biar simple, kita biarkan yang bundle aja ya. Jadi kalian boleh hapus nih yang di bawah sini. Option 2-nya boleh dihapus. Ya, yang ada tanda komentar, codingan abu-abunya boleh dihapus. Sama tulisan ini juga boleh dihapus lah. Oke, silakan di-save. Sekarang kita lihat dulu hasilnya, teman-teman.
Cara lihat hasilnya kalian tinggal klik kanan. Kalau udah nginstal Open in Browser, pasti ada ini, Open in Default Browser. Ya, silakan diklik. Nanti akan terbuka website kalian. Jadi gampang gitu. Nah, sekarang kalian lihat tampil tulisan Hello World dan di dalam tab-nya udah ada tulisan Hello World. Nah, ini gara-gara di HTML-nya kita udah tulis nih, title-nya Hello World, lalu di dalam body-nya ada H1 Hello World. Coba sekarang kita ganti dulu title-nya ya. Kita sesuaikan dengan website kita, misalnya My Portfolio. Ya, silakan kalian mau tulisannya beda pun nggak masalah ya, silakan aja. Sandika Galih. Ya, kalian mau tulis nama kalian, silakan. Save, kalau kita kembali ke sini, kita refresh, udah berubah tuh. Nah, tinggal nanti mungkin kita modifikasi tulisannya. Sekarang kalian lihat, ini tulisannya udah berubah jadi bukan lagi Times New Roman dan sudah mepet kiri atas. Nah, ini terbukti bahwa bootstrap-nya sudah kepanggil. Karena kalau bootstrap-nya gagal kepanggil, ini misalkan kalian nulisnya typo aja gini nih. Nih, saya hapus satu huruf R-nya di sini, maka kalau saya refresh halamannya, tulisannya jadi gini. Nah, ini artinya bootstrap-nya gagal kepanggil. Ini CSS-nya nggak kepanggil. Ya, jadi kita kembalikan lagi supaya bootstrap-nya kepanggil. Udah aman. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita udah berhasil manggil bootstrap. Nah, sekarang saya akan coba sedikit kemudahannya. Contohnya gini. Kalau misalnya kita tahu HTML dan CSS gitu ya. Kita pengen bikin tulisan Hello World ini ada di tengah-tengah halaman. Nah, itu caranya kita harus gunakan CSS. Ya, misalkan kita tulis di sini aja deh CSS-nya. Kita pakai style. Terus H1, ya ini kan tulisannya gini, CSS tolong carikan saya H1, terus kalau ketemu, ubah rata tulisannya jadi center. Nah, caranya gitu. Maka dia akan geser ke tengah. Tuh. Oke. Sekarang saya pengen ubah tulisannya jadi biru. Nah, berarti caranya kita ganti color-nya itu jadi blue di CSS-nya. Maka berubah jadi biru. Tuh. Oke, itu kalau pakai CSS. Nah, sekarang Bootstrap mempermudah ini, teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi pakai CSS. Yang perlu kita lakukan hanya memberi kelas aja pada elemen yang kita akan kasih style. Contohnya, kita kasih kelas. Kalau pengen ke tengah, ada yang namanya text dash atau minus center. Jadi dia langsung punya text center. Pindah ke tengah. Kalau mau ke kanan gimana? Ya kita tinggal ganti. Cuman saat ini, nah ini perbedaannya Bootstrap 5 nih. Nggak ada text right, teman-teman. Kalau sebelumnya kan text right, text center, text left. Sekarang nggak ada. Sekarang, semua yang ada tulisan right dan left-nya, itu bisa diganti jadi start dan end. Ya, jadi kalian bisa tulis end. Nah, kenapa begitu? Karena sekarang Bootstrap 5 itu bisa mengubah gaya penulisan stylenya, itu mau dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, ini untuk mengadopsi website-website yang tulisannya kita baca dari kanan. Contohnya huruf Arab. Ya, kita bacanya RTL, right to left. Makanya, nulisnya bukan lagi text right, tapi text end. Kalau mau di tengah tadi apa? Text center ya. Sekarang kalau mau ganti warna. Nah, kalau mau ganti warna tulisan, ada yang namanya text dash, lalu nama warnanya. Nah, nama warnanya apa? Coba kita contek aja dari dokumentasinya. Kita bisa masuk ke bagian utilities. Di sini dia punya colors. Secara default, kita udah dikasih beberapa warna default. Ada yang namanya primary, secondary, success, danger, warning, info, dan seterusnya. Ini juga kepake nanti kita mau bikin warna background, warna tombol, warna alert tadi. Semua istilahnya sama. Ya, misalkan mau warna biru, ya udah kita ganti aja namanya jadi text primary. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat warnanya jadi biru. Ya, jadi semudah itu kita tinggal manggil kelasnya. Cuman memang sekarang kita tinggal harus ngafalin kelas-kelasnya aja. Tapi kayaknya kalau kalian nantinya sering bikin website pakai Bootstrap, pasti nanti hafal sendiri lama-lama kelas-kelas yang sering dipakai. Kalaupun lupa, ya udah tinggal balik lagi aja ke dokumentasinya. Kalau kalian lupa ada di mana, misalkan tadi warna tuh ada di mana ya? Apakah di helpers atau di utility? Saya lupa. Daripada nyoba-nyoba, sekarang dapat dengan mudah ketik aja di sini. Bahkan kita udah disediain shortcutnya. Kalau kita lagi di mana gitu ya, nggak perlu ngarahin kursornya terus klik, langsung aja Ctrl/. Tuh, langsung pindah ke search areanya. Kita tinggal tulis saja colors. Tuh, langsung ada. Tinggal kita pilih. Oh iya, namanya primary. Oh iya, namanya success. Ya, gampang. Oke, itu cara simple kalau mau modif-modif ya. Silahkan kalian mau coba-coba dulu boleh. Tapi sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat elemen pertama kita. Ya, membuat komponen website pertama kita. Yaitu navbar. Nih, yang paling atas dulu. Ya, caranya gimana?
Biasanya saya tandai dulu tiap-tiap bagian di HTML-nya. Biasanya pakai komentar. Caranya kalian boleh pencet Ctrl atau komen kalau di Mac / untuk membuat komentar. Kita tulis di sini navbar. Terus di bawahnya kita tulis satu lagi buat nutupnya. Biar nggak lupa nih, biasanya saya gini. Akhir navbar. Nanti saya simpen di sini. Oke? Sekarang gimana caranya bikin navbar? Caranya tinggal kopas aja teman-teman. Cari di dokumentasi namanya navbar. Udah ada, kita klik. Nanti diarahkan ke bagian navbar. Ini enak banget ya. Tinggal kita scroll, cari yang kita butuhin yang mana. Misalnya kalian mau yang ini, yang lengkap. Ada nama brandnya, ada link di sebelah kiri, ada search di sebelah kanan. Kalau mau pakai ini boleh, langsung aja copy, klik copy. Tapi kayaknya kita nggak akan pakai yang kompleks, kita mau pakai yang simple. Ya, karena di desain kita kan simple juga ya, kalau kalian lihat. Tuh, cuman ada di sebelah kiri brandnya, saya perbesar dulu, sama di sebelah kanan linknya. Berarti kita nggak akan pakai yang ini, kita coba scroll, cari yang simple. Ini terlalu simple, nggak ada linknya, jangan. Scroll lagi. Nah, ini kalian bisa ganti jadi gambar. Kalau kalian punya gambar logo kalian atau logo perusahaan, caranya gini. Ganti pakai image. Kita pakai tulisan aja deh. Atau mau digabung, ada tulisannya, ada gambarnya, bisa juga. Silakan contek aja. Nah, kita butuh yang ini nih. Ya, kita butuh yang cuman tulisan aja dan link. Ya, jadi kalian boleh copy di sini. Kita klik copy, kita balik ke kode editor kita. Kita simpan kursornya di sini, Ctrl V. Lalu kalau pencet Ctrl S, nanti kalau berantakan, itu dirapihin otomatis. Contohnya gini, misalnya waktu di paste ya, ini berantakan gini. Kalau kita pencet Ctrl S, langsung balik lagi tuh. Ngerapihin dirinya sendiri. Keren ya? Sekarang kalau misalkan kita Ctrl S, terus kita lihat hasilnya, balik ke sini, kita refresh. Nah, tuh tiba-tiba di atas sudah ada navbar ya. Dan ini kerennya udah responsif teman-teman. Jadi kalau kalian klik kanan, ini kalau pakai Google Chrome ya, saran saya sih kalian pakai Google Chrome. Lalu inspect, nanti kita bisa lihat kalau kalian klik di sini toggle device toolbar buat yang ada di bawah, cari aja nih logonya. Kalian bisa klik, nanti kalian bisa simulasikan dia jadi responsif ketika dibuka misalnya di tablet, di handphone, di laptop, di netbook gitu ya. Tuh otomatis si navigasinya ngilang. Dan sekarang kalau diklik keluar tuh. Sip, tinggal kita close lagi, balikin ke keadaan awal. Sekarang ini ada yang mau kita modifikasi teman-teman. Saya nggak mau ini mepet. Saya pengennya ya ada di tengah-tengah sinilah. Nah ini caranya, kita jangan tulis container fluid. Kita cukup tulis container aja. Loh kok Pak Dika bisa tahu ya? Karena semua ada di sini. Kalian tinggal baca aja nanti, ada bagian kontainer. Nih, bagian kontainer. Kalau pengen di tengah, simpan kontainernya di luar, maka navbarnya nggak penuh. Tapi kalau misalkan pengen penuh, simpan kontainernya di dalam, menggantikan kontainer fluid ini. Ya, sekarang kalau kita save, terus kita ke sini, kita refresh. Tuh, geser dia. Sudah. Next apa? Next, kita pengen bikin navigasinya atau link-link ini nggak mepet kiri, tapi mepet kanan. Nah, ini caranya gimana? Caranya, kita tinggal arahkan kursor kita ke bagian UL. UL ini adalah unordered list, tempat menyimpan semua list kita. Nah, di sini kita cukup kasih sebuah kelas yang namanya margin start. Artinya margin left lah ya, kalau misalkan kita mulai dari kiri ke kanan, ini tuh margin left, kita set dengan auto. Jadi yang leftnya nggak mepet kiri, pindah kanan. Tuh. Oke, selanjutnya, saya pengen warna navbarnya nggak abu-abu gini. Ini defaultnya abu-abu. Desain kita warna biru ceritanya. Nah, kita tahu tadi kita bisa kasih warna primary, tapi di mana? Kalian bisa scroll ke atas, ada di sini. Ada dua yang akan kita ganti. Yang pertama, BG atau background. Kalian mau kasih warna backgroundnya apa? Karena biru, tadi kita kasih primary. Oke, ini akan merubah yang warna abu-abu muda ini jadi biru. Nah, kalau kalian nggak suka biru, pas saya sukanya warna merah, ya udah ganti aja. Jadi danger. Oh, Pak, jangan terlalu terang. Gimana kalau orange? Ada yang namanya warning. Tuh. Ya, silakan. Jadi ada beberapa warna yang bisa kalian pilih. Kalau misalnya warna yang dipilih itu nggak sesuai, kalian nggak suka warna yang dipilihkan oleh Bootstrap, ya udah nggak usah pakai BG, hapus aja. Kita bikin sendiri style kita di sini. Ya, kita kasih aja background color warna favorit kalian. Ya, misalkan warna favoritnya, kalau pakai VS Code kalian bisa nulis gini. Kalian tulis aja dulu 000 gitu ya, atau berapapun 6 digit kode heksadesimal. Kalau 0 semua itu warnanya hitam.
Kalau kalian pengen cari warna favorit kalian, setelah bikin gini, lihat nih, kan ada kotak warna hitam nih di sini. Arahin aja mouse-nya. Tuh. Nah, di sini baru kalian cari warna favorit kalian. Pas saya suka biru muda, ya udah cari aja. Kalau sudah, di save, refresh. Ya, silakan cari warna favorit kalian. Sekali lagi yang saya mau pakai adalah background primary. Jadi ini saya hapus ya. Saya hapus, terus kita kasih. Oh, sorry, ini di dalam kutip. Di sini berarti apa? BG primary. Oke, kita refresh. Sudah. Birunya udah oke, tapi saya nggak suka nih tulisannya kok warna hitam jadi gelap gini. Nah, ini karena kelas yang ini. Kelas ini ngasih tahu bahwa navbar kita itu warna yang terang. Kalau navbarnya terang, otomatis Bootstrap akan bikin tulisannya gelap. Nih. Nah, sekarang berarti kita harus kasih tahu kalau navbar kita gelap. Caranya ganti aja. Light jadi dark. Sehingga tulisannya akan kebalikannya tuh otomatis. Keren ya? Oke, kalau sudah, tinggal kita ganti deh isinya. Sekarang kita ganti brandnya jadi nama kita. Silakan kalian tulis nama kalian boleh, tapi jangan terlalu panjang ya, karena nanti kalau terlalu panjang dia turun nggak bagus. Cari aja nama yang sesuai lah. Sudah, terus linknya. Nah, linknya ini saya mau bikin beberapa ya. Yang pertama, ini kita biarkan dulu. Ada tulisan aktif dan area current, ini biarin aja lah ya. Kita biarkan namanya home, tapi yang kedua, ini saya pengen tulisannya tuh about. Ya, about. Terus yang ketiga, itu saya pengen tulisannya projects gitu. Ceritanya ini adalah project-project yang udah pernah saya bikin. Kalian mau ganti jadi gallery, boleh. Mau jadi services, boleh. Ya, bebas aja lah ya. Dan yang terakhir, saya pengen kontak me. Supaya orang bisa ngontak saya. Tapi ini defaultnya, ini si Bootstrap bikin linknya ini disabled, nggak bisa saya klik. Kalau yang dua ini, linknya warnanya agak pudar ya, tapi tetap bisa saya klik. Karena bedanya sama yang home ini aktif. Ceritanya kita lagi ada di bagian home. Nah, ini saya mau ganti aja deh yang disable-nya ya. Kita hapus, block, terus kalian delete. Kita mau ganti pakai ini, jadi kita copy aja. Kalian bisa Ctrl-C, terus pindah ke sini Ctrl-V. Tapi kalau kalian pakai Visual Studio Code, ada cara gampangnya. Kalian boleh block aja. Terus kalian pencet Alt dan Shift bersamaan, lalu pencet bawah. Maka yang kalian blok akan diduplikat ke bawah. Kalau kalian pencet Alt, Shift atas, maka akan diduplikat ke atas. Sudah, kita ganti aja sekarang jadi contact. Gini. Save supaya rapih. Balik ke sini kita refresh. Oke, aman. Sip ya, ini bagian navbar ya teman-teman. Kayaknya udah beres nih. Tapi saya mau tambah sedikit hiasan agar si navbar ini punya sedikit bayangan ya. Bootstrap punya itu teman-teman. Jadi kalian kalau cari di Bootstrapnya shadow, kalian bisa memberi bayangan pada elemen yang kalian punya. Tuh, jadi punya bayangan gini. Silakan mau kasih yang small, yang regular atau yang large. Tapi kayaknya kita pakai yang small aja ya. Yang ini terlalu heboh nih bayangannya. Caranya gimana? Caranya cukup kasih shadow dash sm nih untuk yang small. Untuk yang reguler cukup shadow aja. Coba kita kasih shadow dash sm, ini di copy, kita simpan di navbarnya di sini. Ya, sampai saat ini kita sama sekali belum nulisin CSS. Kayaknya nanti akan ada, tapi nggak banyak. Kita kembali ke sini, kita refresh. Kelihatan nggak? Adalah sedikit ya. Kalau kita pakai shadow yang biasa, ini terlalu besar shadownya tuh. Ya, kita pakai yang small aja. Oke, sudah. Itu untuk navbar. Sekarang kita masuk ke section yang kedua. Section yang kedua adalah yang ini. Bagian hero section atau kalau dulu Bootstrap nyebutnya Jumbotron. Jadi ada bagian yang warna background-nya biru muda, ada gambar, ada tulisan. Nah, kalau misalkan kita contek deh ya, kalian balik ke dokumentasi Bootstrap, terus kita pindahin nih, Bootstrap 5 jadi Bootstrap 4. Kalau kita pindahin, kalian search di sini, Jumbotron, tuh ada, masih ada bisa dicari. Nah, gimana kalau kita copyin aja HTML-nya? Ya, kita copy HTML-nya, klik copy, kita balik ke codingan kita bikin di bawah sini, pakai komentar lagi, Ctrl/, kita tulis Jumbotron, kita tutup bawahnya dengan akhir Jumbotron. Baru kita simpan di dalam sini. Nah, sekarang sebelum kita lihat hasilnya, saya mau ganti dulu tulisan div-nya jadi section. Ya, kalian ganti div yang ini sama div yang bawah. Loh, kenapa Padika otomatis berubah? Nah, itu karena ada extension yang tadi saya lupa ya kasih tahu. Ada yang namanya
auto rename tag. Ya, jadi kalau saya ganti satu, tutupnya otomatis ganti. Itu juga lumayan membantu sih. Kalau kalian mau boleh. Nah, kalau sudah kita save, kita lihat ke sini hasilnya. Nah, semuanya terpengaruh kecuali warna background-nya. Kita tetap mau pakai display 4 sama lid-nya tetap mau kita pakai. Paling nanti ini nggak butuh ya, 2 ini kita nggak butuh, boleh dihapus, tapi belakangan. Nah, sekarang kita akan buat style Jumbotron-nya, manual. Caranya gimana? Kita bikin CSS kita sendiri dulu. Ini kita biarkan, kalian scroll ke atas, kita bikin di sini, di bawah Bootstrap CSS. Kita bikin pakai komentar my CSS. Ya, kita arahkan ke link, terus pencet tab, kita bikin file namanya style.css. Ini kita belum bikin, ya. Bikin dulu, terus Ctrl S, kita save, kita buka sidebar-nya. Shortcut-nya Ctrl B ya untuk buka sidebar. Kita mau pilih yang ini. Explorer di sini, kita bikin file baru, kasih nama style.css. Sudah. Kita tutup lagi, Ctrl B. Nah, kita tulis apa? Kita tulis kelasnya tadi Jumbotron, .jumbotron. CSS, cariin dong saya elemen yang nama kelasnya Jumbotron. Kalau ketemu, ubah paddingnya, atas bawahnya, ini saya pakai satuan yang namanya rem ya. Saya kasih 2 rem. Kalau kalian bingung apa itu rem, apa itu M, cari aja di channel kita udah ada ya. Kalian search aja CSS unit WPU gitu, pasti nanti ketemu. Atas bawah 2 rem, kiri kanan 1 rem. Terus background color-nya, nah ini saya mau cari warna biru muda ya, yang sama dengan ini. Nah, ini saya udah bikinin warnanya. Kalian boleh copy aja nih, pakai ini. E2 EDFF. Atau mau cari warna sendiri, sekali lagi silakan. Save. Kita lihat balik ke sini. Kita refresh. Nah, sekarang kita udah punya tuh. Tulisan tagline. Ini garis sama tulisan bawahnya dan tombol kita hapus aja lah. Oke, balik ke sini. Cari Jumbotron. Nah, ini HR-nya hapus. P-nya hapus. Button-nya hapus. Sudah, save dulu. Sip. Tinggal kita butuh apa? Kita butuh gambar, teman-teman. Nih, buat bikin ini. Ya, jadi silahkan teman-teman cari gambar dulu sekarang. Cari gambar di komputernya. Terus nanti di Visual Studio Code-nya di sini kita bikin folder sekarang. Kalau tadi kan bikin file ya. Bikin folder, kita kasih nama IMG. Nah, nanti kita kopikan gambar kita ke sini. Silahkan dicari dulu. Nah, ini kebetulan saya udah punya gambarnya. Saya simpan di sini. Ya, ini gambarnya. Ukurannya nggak usah terlalu besar. Yang saya punya ukurannya itu berapa? 700 kali 700 tuh. Ya. Kalau sudah, sekarang di sini pasti udah ada tuh. Kita panggil di sini. IMG, caranya pakai tag IMG, tab, SRC-nya kita arahkan ke gambar kita tadi. Berarti ada di folder IMG, slash. Tuh, langsung ketemu. Kalau bener foldernya langsung ada. Klik Sandika, ALT-nya kita kasih nama kita atau caption penjelasan gambarnya. Coba kita save, kita lihat. Nah, masih terlalu besar. Sekarang kita kecilin dulu deh, kita kecilin ya. Caranya kalian boleh tambahin width lah di sini. Nggak usah di CSS-nya, di sini aja langsung kita kasih berapa? Misalnya 200. Nah, cukup nggak? Oke lah, 200 aja ya. Ini kebetulan punya saya bujur sangkar. Sebaiknya punya kalian juga jadikan bujur sangkar supaya nanti kalau kita bikin dia jadi lingkaran, lingkarannya sempurna. Jadi edit dulu lah, edit silakan pakai Photoshop, boleh pakai aplikasi pengubah gambar kalian. Atau kalian bisa pakai layanan website yang namanya Squash ya, teman-teman ya. Nih, Squash app. Nah, ini keren banget ya. Kalian bisa melakukan resize pada image, melakukan kompresi pada image biar nggak terlalu besar, bisa pakai ini. Jadi tinggal cari gambarnya, misalkan saya pakai yang tadi ya, punya saya. Ini punya saya ukurannya 422 kilobyte. Sebetulnya udah cukup kecil, tapi kalau kalian pengen lebih kecil lagi, bisa dikompres aja. Nih, pilih kompresinya. Ya, misalkan saya biarkan pakai mouse JPEG, terus quality-nya mau kualitasnya bagus, atau kualitasnya biasa aja tapi ukurannya kecil. Lihat nih. Sekarang ukurannya jadi 19,2. Padahal saya kurangin kualitasnya seperti ini, dan kalau dilihat, kayaknya nggak terlalu beda gitu. Yang sebelah kanan, hasil udah dikompres. Tuh lihat, ada sedikit sih ya. Kelihatan. Tapi kalau kita lihatnya secara detail, atau kita gedein deh kualitasnya. Segini lah ya. Udah. Atau kalian mau resize. Klik resize. Jadi berapa? Boleh. Karena saya udah kotak sempurna, udah tinggal kita download. Nih, download. Kita pindahkan. Saya timpa aja ya. Saya timpa gambarnya. Replace. Udah deh. Jadi sekarang gambar saya ukurannya sama, tapi jauh lebih kecil. Jadi lebih ringan di websitenya.
Sip, sekarang kita pindahin dulu semuanya ke tengah supaya ada di tengah rapih. Caranya gimana? Gampang aja. Kita kasih aja di Jumbotron ya, text center. Tuh, sekarang ke tengah. Kita ganti tulisannya. Tulisannya jadi nama saya. Terus ceritanya, untuk paragraf lead ini, kita ganti jadi tagline-nya. Misalkan saya adalah seorang dosen dan juga konten kreator. Ya, ini kalian boleh silakan isi aja dengan apapun lah. Saya pengennya kayak gini, udah beres. Tinggal kita bikin gambarnya bulat. Caranya adalah kita kasih kelas di gambarnya. Nama kelasnya adalah rounded circle. Oke, maka otomatis jadi bulat. Ya, kalau misalkan gambar kalian persegi panjang, pasti bulatnya gepeng. Makanya ubah dulu jadi bujur sangkar gambarnya. Nah, kalau sudah, saya mau kasih sedikit border. Nah, kalau mau kasih border itu, coba kita lihat, saya lupa lagi. Balik ke dokumentasi, jangan lupa balikin lagi ke 5 ya. Tadi kita ke 4 cuman pengen nyontek Jumbotronnya aja. Kita cari image. Nah, ada image thumbnail. Supaya nanti di sekitarnya ada border putih. Ya, caranya tinggal kasih img thumbnail. Begini, oke? Kita save, kita lihat. Tuh, sekarang jadi di sekitarnya ada border putih. Ya, mantap. Ini bagian section kedua yaitu Jumbotron. Sekarang kita masuk ke section yang ketiga. Nah, ini mulai seru nih. Di section yang ketiga ini, kita akan bikin ceritanya about me atau about us kalau perusahaan ya. Jadi ceritanya menjelaskan tentang diri saya tuh adalah siapa, misalnya ada pengalamannya atau cerita-cerita yang lain silakan dimasukkan ke sini. Nah, di sini kita akan bikin paragrafnya 2 kolom. Nah, kalau kita udah ngomongin kolom seperti ini ya, ini 3 kolom. Nah, ini kita butuh yang namanya bootstrap layout system. Jadi nanti kita kalau ke bootstrap ada bagian layout. Oke, tapi sebelum kita ke sini saya mau tambahkan sesuatu yang keren. Kalau di awal kan kalian lihat tuh garisnya nggak lurus seperti yang kita punya ini ya. Garis dari website kita tuh nggak lurus. Ada gelombangnya. Nah, gimana cara bikin gelombangnya? Ada sebuah website keren yang namanya getwaves.io. Nah, ini keren banget teman-teman. Jadi kita bisa bikin gelombang-gelombangan lah gitu ya pada website kita. Karena kayaknya sekarang ini lagi ngetren nih bikin website-website yang bergelombang begini. Ini bisa kalian modifikasi. Yang pertama, gelombangnya pengen gimana? Apakah pengen smooth begini? Atau pengen kotak-kotak? Atau pengen lancip? Terus gelombangnya mau ngadep ke atas atau mau ngadep ke bawah? Kayaknya kita pakai yang ini aja deh ya, yang gelombang biasa ya. Terus ngadepnya ke atas. Terus mau warnanya seperti apa, terus ini opacity-nya. Kalau kita kecilin, nanti dia semakin transparan. Nah, terus yang di sebelah kanan, ini ada konfigurasi mau seberapa banyak. Ini bisa kalian geser, jadi makin ke kanan tuh makin banyak gelombangnya. Ya, silakan kalau kalian mau aneh-aneh, gelombangnya seperti apa, silakan ya, bebas aja di sini. Atau kalian mau bikin random, cariin yang random lah. Nah, saya sih biasanya pakai yang random, jadi nggak usah mikir lagi. Misalnya saya mau gelombangnya nambah dikit deh. Nah, gini kayaknya ya. Saya pengen garisnya yang warna abu-abu ini bergelombang. Nah, berarti sekarang saya harus cari tahu warna abu-abunya. Bukan abu-abu, ini biru muda sebetulnya. Kalau pengen tahu warnanya, kan tadi kita udah punya warnanya ya. Warnanya ada di sini. Nah, ini copy aja. Kita masukkan ke sini, klik warnanya, masukin ke sini. Nah, kalau sudah, kita copy. Nah, caranya kalian bisa klik tanda download ini ya. Terus kita pilih copy SVG code. Nah, copy. Oh, salah ya. Harusnya warna putih. Nah, kan kita mau gelombangnya warna putih ada di bawah sini. Berarti ini kita ganti dulu. Kita klik di luar, kita ganti warnanya jadi putih FFF aja. Nah, ini nggak kelihatan ya. Klik, copy. Atau kalian mau modifikasi, silahkan lah ya. Warnanya mau apa, bebas. Kita balik ke codingan kita. Caranya kita simpan di dalam section Jumbotron ini. Kita simpan di sini. Kalau kita Ctrl V, nah ini bentuknya adalah SVG. Ya kalian nggak perlu pedulikan ini maksudnya apa, ini biarin aja. Ini sintaks dari SVG untuk membentuk gelombang tadi. Ya silakan di save. Ini biarkan kalau dia auto save jadi ke bawah gini nggak apa-apa. Terus kita balik ke sini, coba kita refresh. Tuh, jadi ada gelombangnya. Tapi ini, gara-gara kita kasih padding tadi di Jumbotron ya, jadinya nggak keren ya. Ketahuan triknya jadinya ya. Kita hapus dulu paddingnya, teman-teman. Nah, jadi kita balik ke codingan kita cuman butuh padding atasnya aja. Atau bahkan nggak butuh padding kali ya. Kalau paddingnya kita hilangkan.
Nah, gini. Tapi ini terlalu mepet ya, makanya kita kasih padding top aja. Padding top kita kasih 2 rem. Nah, ya jadi sekarang kita punya gelombang di sini. Mantap ya, teman-teman. Sip. Kalau sudah, baru kita masuk ke section berikutnya. Oke, kita ke sini lagi. Kita bikin section berikutnya. Ini namanya about ya. Kita tutup dulu akhir about. Di sini kita bikin section yang nama kelasnya adalah about. Oke. Atau kita kasih ID deh ya, biar nanti sekalian kalau kita mau bikin scrollnya. Ini kita kasih ID about. Nah, baru di dalamnya kita akan bikin layoutnya tadi, seperti yang saya bilang. Oke, kita lihat cara bikin layoutnya. Kita kembali ke dokumentasi Bootstrap, kita masuk ke layout, kita masuk ke bagian container, teman-teman. Nah, jadi cara bikin layout di Bootstrap itu, kita harus bikin dulu div yang nama kelasnya container, baru di dalam container kita bikin grid. Nah, caranya kita bikin row, di dalam row kita bikin kolom. Jadi, kalau misalkan kita mau bikin sebuah baris yang ada 3 kolom di dalamnya, berarti kita butuh 1 container, 1 row, dan 3 kolom. Oke? Kolomnya, kalau mau ukurannya sama, kalian cukup tulis col aja. Kalau kalian mau nambahin di sebelah kanannya dash, SM, MD, LG, atau XL, itu nanti untuk menentukan responsifnya. Ya, kalau bingung nanti kita lihat ya. Pokoknya kita butuh row dan kolom. Kalau mau ada ukurannya, misalkan kolom yang satu lebih besar dari kolom yang lain, kalian nanti kasih angka. Pastikan maksimal jumlah kolom dalam satu baris itu nggak boleh lebih dari 12. Jadi maksimal 12. Kita coba bikin. Jadi kita butuh apa tadi? Container dulu ya. Container. Kalian bisa tulis titik container, lalu tab. Lalu di dalamnya kita butuh titik row, lalu tab. Nah, terus di dalamnya kita butuh berapa kolom. Kita lihat desain kita. Kelihatannya ini kan 2 kolom ya, tapi teman-teman jangan lupa kita punya judul dari tiap-tiap section. Tuh, ini ada judul-judulnya. Nah, kalian boleh anggap ini juga sebagai satu baris. Di mana baris ini hanya punya 1 kolom yang lebar banget. Nanti tulisannya kita tulis di tengah. Jadi caranya, di dalam sini kita butuh titik call. Baru di dalam call ini kita tulis H2 misalnya, karena H1 itu tadi kita udah tulis untuk judul website kita. Ini H2 yang tulisannya adalah judul dari tiap sectionnya. Berarti ini apa? About me. Oke, coba kita save dulu, kita lihat. Kembali ke sini kita refresh. Nah, ini udah ada about me. Tinggal kita bikin dia di tengah ya. Caranya kasih aja di row-nya. Mau di row-nya boleh, mau di kolomnya boleh. Text center. Sudah ke tengah. Baru selanjutnya kita bikin row berikutnya. Jadi kalian tulis di sini. Hati-hati jangan salah nulis div-nya. Titik row lagi. Yang di dalam row-nya sekarang kita punya 2 kolom. Jadi kalian boleh tulis div titik call. Terus kita duplikat aja ya. Alt shift bawah. Kolom yang pertama itu ada paragrafnya. Yang ada tulisannya. Nah ini kita nggak tahu tulisannya apa untuk sementara. Jadi kita isi dengan tulisan sembarang. Kalian boleh tulis lorem, huruf kecil semua. Lalu kita kasih tahu kalian mau berapa angka. Misalkan saya tulis 20. Nah, sekarang saya akan dibuatkan 20 kata random. Pencet tab. Udah, terus di sebelah kanannya, saya juga butuh paragraf yang ada loremnya. Ini sedikit lebih banyak lah, 25 kata. Ya, jadi nanti ada 2 paragraf yang tulisannya beda jumlah hurufnya. Kita lihat. Nah, sudah ada. Sekarang, teman-teman lihat nih. Kalau misalkan kita tulis, atau saya bikin gini deh supaya bisa di-scroll ke atas ya. Untuk sementara, daripada kehalang, kita tulis body. Sini min height. Nanti ini kita hapus. 2000 pixel aja. Ini supaya saya bisa nge-scroll gini aja. Tuh, kan jadi kelihatan ya. Nah, sekarang kita punya 2 buah kolom yang ukurannya nggak saya spesifikasikan. Kalau kita nggak tulis ukurannya, maka 2 kolom ini akan sama besar maksimal 12. Jadi kalau misalkan kita tahu maksimalnya 12, kita punya 2 kolom yang sama besar, berarti ukurannya masing-masing 6 dan 6. Oke, kalau kita pengen yang satu lebih kecil, kita kasih angka. Misalkan kolom pertama saya cuma mau 3. Berarti kolom kedua itu akan ngisi sisanya kalau nggak kita tulisin. Berarti kolom kedua berapa? 12 kurangi 3. Ini 9. Jadi kalau saya refresh, nah ini ceritanya 9 ukurannya, ini 3. Tapi saya pengennya nggak terlalu besar. Tapi untuk keduanya, misalkan masing-masing berapa? Masing-masing 4 deh. Nah, kalau masing-masing 4 gini, saya udah suka dengan lebarnya.
Tapi posisinya kan jadi ke kiri ya teman-teman ya. Saya pengen di tengah. Nah ini gimana caranya? Kan ini ada space kosong nih. Supaya di tengah gimana? Nah ini kelebihan dari Bootstrap versi 5 ini. Karena semuanya sekarang sudah dalam bentuk flexbox. Cara mindah-mindahinnya itu gampang banget ya. Kalau misalkan kita tahu kelas-kelasnya. Jadi kalau misalkan kita ke kolom, terus kita scroll. Nah, kita mau ngatur kolom kita kayak gimana? Kalau kita pengen kolom kita ada di tengah-tengah, ya kalau kalian udah pernah tahu Flexbox, ada sebuah properti yang namanya justify content. Kita bisa isi dengan apa? Bisa center, bisa start, end, bisa space between, bisa space around, macam-macam ya. Kalian bisa lihat tuh di sini. Nah, sama si Bootstrap itu kita tinggal panggil nama kelas yang kita butuhin aja. Kalau pengen di tengah, kayak gini ya, ini di tengah, bagus gini ya. Kita tinggal pakai justify content center di row-nya. Jadi gini bisa di-copy aja. Kita pindahin ke row-nya. Pakai spasi, jangan lupa. Gini, maka yang tadinya mepet kiri jadi tengah. Tuh. Enak ya. Kalau pengen di tengahnya luas, ada yang namanya justify content between. Jadi elemen yang satu mepet kiri, elemen yang dua mepet kanan. Tuh, ya. Ini keren banget nih. Kita pakai yang center aja deh. Sip, sudah. Selanjutnya saya pengen tulisannya agak besar ya. Nah, untuk tulisan yang agak besar ini kita bisa kasih sebuah kelas. Lupa lagi saya kelasnya. Coba kita contek aja. Font size, tuh ada. Font size-nya mana-mana, kita scroll. Nah, ini dia. Ada 1 sampai 6. Kita kasih 5 deh, naik dikit aja. FS 5. Maka nanti tulisannya agak gede dikit. Nah, sip. Sudah oke. Paling kita bikin supaya dia rata tengah. Jadi kita kasih text center. Oke. Terus kita kasih deh ini jarak ya. Jarak antar judul dengan tulisannya. Kita kasih margin. Nah, di Bootstrap itu ada utility, kita bisa pakai margin dan padding dengan mudah. Contohnya kalau mau margin nih, misalnya di dalam row yang atas, kita kasih margin bottom. Kalau kalian nulis MB itu margin bottom, MT margin top, margin left itu MS, margin start, margin right itu ME, margin end. Kalau M aja, berarti keempat sisinya. Nilainya itu 1 sampai 5 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat lagi, kita pastikan. Ada di utilities, spacing. Tuh, margin, M, padding, P, T buat top, B bottom, S buat left, E buat right. Nah, karena ini katanya kita bisa bikin website kita tuh berubah orientasinya jadi right to left. Misalnya website kalian isinya huruf Arab semua, maka kalian kasih tahu bahwa website kalian RTL. Nah, kalau udah RTL, semuanya ngebalik gitu. Yang tadinya left jadi right, yang tadinya right jadi left. Nilainya cuma bisa 0 sampai 5. Nah, kita coba margin bottomnya 3 aja. Nah, gitu. Sip, udah kayaknya cukup ya. Ini untuk about me, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian ketiga. Nah, ini juga seru nih. Yaitu membuat sebuah card untuk menyimpan gambar dan caption. Gimana caranya untuk membuat elemen card ini? Berarti kita butuh section lagi, teman-teman. Kita butuh section yang di dalamnya nanti kita bikin 2 row lagi. Ada row buat judul dan row untuk cardnya. Oke, kita buat dulu section ya. Silakan kembali ke codingannya. Sekarang di sini kita bikin dulu penandanya. Ini adalah untuk projects dan akhir projects. Ya, kita bikin section. Kalau mau langsung bikin ID, kalian boleh kasih tanda pagar projects. Kalau pakai titik, dia bikinnya kelas. Oke, sekarang di dalamnya, sebelumnya, kita bikin gelombangnya dulu, teman-teman. Sekarang gelombang untuk bagian yang bawah. Untuk ini. Di sini gelombangnya. Berarti gelombangnya masih nempel ke section about. Tapi sekarang warnanya biru muda. Biar sama seperti ini. Kalau ini kan warna putih ya. Buat ngakalin warna dari about me, sekarang kita mau bikin warna biru muda buat ngakalin warna dari project. Oke. Balik ke sini, kita cari gelombang yang kita mau, jangan sama ya. Nanti monoton kalau sama. Kita contek warnanya dulu. Kita contek ke sini, ya kita copy. Kita ke sini, ganti dulu warnanya. Kita cari.
Sama lah ya, jumlah gelombangnya sama aja. Atau kurangilah. Kayak gini aja gelombangnya. Nah, gini kayaknya cukup. Jangan-jangan. Cari lagi. Nah, ini aja deh. Ya, silakan cari yang kalian sukai, terus copy SVG-nya. Kalau sudah, balik ke codingannya, kita simpan di bagian about di akhir sini. Sebelum tutup sectionnya. Simpan, save. Kita lihat, balik ke sini, kita refresh. Nah, tuh ya, udah ada gelombangnya. Nanti kita tinggal warnain section kita jadi warna yang sama. Sip, scroll ke sini, kita bikin dulu div dengan kelas container. Ya, tadi rumusnya kan container row kolom. Di dalamnya ada row, di dalamnya ada kolom. Nah, ini satu aja untuk nyimpen. Apa ini judulnya ya? Ini adalah my projects. Oke, kita lihat dulu. Kita refresh. Nah, ini my projects, tapi kita kasih warna dulu sectionnya. Kalian boleh bikin di sini aja lah ya. Kita kasih style, background color, kita samain. Atau mau kita tulis di CSS biar rapi. Boleh juga. Kita bikin gini. Di sini ada ID ya. Projects. Kita copy aja gini. Ya, kita ke sini, kita refresh. Ini kan ID ya. Kalau ID pakai tanda pagar. Refresh. Nah, sip. Jadi udah nyatu. Tinggal kita bikin dia ke tengah pakai text center. Oke. Mantap. Tinggal kita bikin baris berikutnya. Baris berikutnya kita butuh row. Di dalamnya kita butuh kolom. Nah, ini kita mau bikin berapa kolom? Nah, kita mau bikin supaya si kolomnya ini ada 3 kan tadi ya. Kalau dari desain kita, card-nya tuh ada 3. Jadi kalau misalnya nanti galeri kalian tuh ada lebih dari 3, otomatis dia turun sendiri menyesuaikan posisinya. Gitu. Jadi nanti di dalamnya gini, saya punya sebuah kolom yang ukurannya 4. Kan 12 bagi 3, 4 ya. Gini. Oke, baru di dalamnya kita simpen komponen card-nya. Nah, kita contek dulu komponen card. Kalian balik ke dokumentasi Bootstrap. Kita masuk komponen cari card. Nah, cari card yang simple lah ya. Cuman ada gambar dan tulisan. Ini kan ada judul, ada tombol, kayaknya terlalu rame. Cari yang ini malah nggak ada gambarnya. Bukan. Nah, ini aja. Yang cuman image. Oke, kita copy. Klik copy, balik ke codingan kita, simpan ke dalam sini. Save dulu biar rapi. Yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan hapus dulu deh ya width-nya, supaya nanti width-nya memenuhi dari kolomnya. Oke, kita hapus width-nya. Berikutnya kita butuh gambar, teman-teman. Ya, kalian silahkan cari gambar untuk merepresentasikan project kalian atau galeri kalian, tapi saya mau cari gambar yang keren-keren ya. Biasanya saya cari gambar itu di website yang namanya unsplash.com ya, unsplash.com. Ini bebas pakai ya, tapi sebaiknya katanya cantumkan kredit ke tiap-tiap fotografernya katanya. Nah, sekarang saya mau cari gambar apa nih yang keren nih. Misalnya saya mau cari mechanical keyboard. Ya, biasanya keren-keren. Tuh kan, keren-keren kan gambarnya teman-teman. Nah, ini bagus nih. Jadi kalian boleh cari gambarnya. Kalau udah ketemu, kalian klik gambarnya, terus klik download yang tanda panahnya, terus pilih aja. Ini ukurannya ada banyak ya. Kita pilih yang paling kecil lah ya. Kita pilih yang paling kecil 640 x 426. Klik download. Kita simpan di folder kita. Portfolio di desktop ya. Image. Sekarang kita bikin folder baru deh. Di sini bikin folder. Kita kasih nama projects. Kan ceritanya ini adalah project kita. Walaupun gambarnya saya ngambil ya. Terus kita ganti nama gambarnya. Biar gampang nanti manggilnya jadi 1, 2, 3, sampai 5 lah. Tuh katanya, say thanks katanya ini ke Mas Paul S. Lauren. Kita cari gambar yang lain. Ya silakan kalian cari aja. Ini saya mau cari supaya ada 5. Nanti kreditnya akan saya cantumkan di bagian deskripsi video lah. Keren-keren ya keyboardnya teman-teman. 4, satu lagi. Wah, ini ada keyboard beneran keyboard lama, itu beneran keyboard mekanik. Oke, saya udah punya 5. Terus kita panggil. 1 dulu aja ya. Nanti kalau udah 1 udah kelihatannya oke, baru kita ganti. Kita ganti src-nya jadi img/project/1. Nah, ini kita ganti aja alt-nya. Selalu isi alt ya, teman-teman ya. Project 1.
Udah ini tulisannya. Kalau kita save satu project, kita kembali ke sini, kita refresh, maka projectnya nanti ada di sebelah kiri. Ya, kenapa? Karena kita udah kasih 4. Kalau kolomnya kita hilangkan, maka dia akan memenuhi kontainer ya. Tuh, dia akan penuh. 12 kolom dia habisin. Tapi karena kita udah tahu kita mau bikin 4, dia udah nyisain buat 2 lagi. Nah, sekarang ini sebenarnya gampang aja, tinggal kita copy ya kolomnya teman-teman. Jadi kalian boleh blok, hati-hati. Ini saya biasanya supaya nggak salah ngebloknya, saya tutup dulu nih. Kalau kalian arahkan kursornya ke sini, dia bisa nutup dari div buka sampai div tutup. Tuh, jadi dia nutup. Jadi kalian ngopinya gampang, tinggal blok aja gini. Cuma nanti jangan lupa dibuka lagi. Ya, kalau sudah diblok gini, tinggal pencet Alt, Shift bawah. Tuh, 2. Nah, pasti udah ngopi sebanyak 2 kali. Ya, buka lagi. Kalau kita save, kita refresh, tuh udah ada 3. Langsung rapih, teman-teman. Tinggal kita ganti ya tulisan-tulisannya. Ini project 1, udah. Yang ini project 2. Yang ini project 3. Nah, coba 3 dulu aja. Udah beres nih, kelihatannya udah rapih ya. Walaupun ini agak beda karena rasionya foto yang saya punya tuh nggak sama. Nggak apa-apa. Nah, kelihatannya udah keren, tapi ada kekurangan nih. Kalau misalkan kita buka di handphone, dia akan maksa tetap 3 kolom, teman-teman. Nih, kalau saya kecilin tuh, dia akan tetap maksa 3 kolom. Sampai kapanpun 3 kolom. Kan jelek banget nih. Kalau dibuka di handphone, gambarnya nggak kelihatan, tulisannya panjang ke bawah gini. Nggak bagus. Nah, inilah kenapa kita butuh mainkan responsifnya. Jadi responsifnya itu kalau kita lihat lagi di layout, di dokumentasi Bootstrap-nya ada yang namanya breakpoints. Nah, ini untuk ngasih tahu tiap-tiap titik di mana desain responsifnya berubah di Bootstrap. Jadi ada yang namanya small, keywordnya SM. Ini akan berubah ketika lebar layarnya minimal 578 sampai 768. Gitu, ini akan berubah. Untuk medium dari 768 sampai 992. Nah, jadi kalau kalian pengen ketika lebar layarnya sampai berapa, terus semua kolomnya berubah jadi satu kolom, nggak lagi ngikutin awalnya berapa, nah kalian harus mainin nih, infix-nya namanya. Contohnya gini, kalau kita balik lagi ke sini, kita ubah sekarang kolomnya nambahin MD. Untuk ketiganya ya, ini 1, atasnya dash MD, atasnya juga dash MD. Nah, kalau kita tulis MD, nah ini sekarang jadi keren. Kalau kita refresh, oh ada yang salah kebalik ya. Sorry kebalik, harusnya call MD 4. Nah, MD dulu. MD 4, satu lagi MD 4. Si infix-nya harus disimpan di tengah ya, namanya juga infix di antara ya. Kita refresh, nah lihat nih. Sekarang kalau misalkan lebarnya di atas berapa tadi kalau MD itu 768, maka dia akan tetap 3 kolom. Tapi begitu lebih kecil dari itu, berubah jadi 1 kolom ya. Kalau kita klik kanan, inspect, nyalakan lagi responsifnya, nih lihat. Kalau kita geser, tuh berubah dia jadi 1 kolom, jadi nggak ngeganggu. Ah, dan ini kita lupa perbaiki untuk yang about-nya. Nah, teman-teman boleh perbaiki nanti. Sip. Cuman ini terlalu mepet ya, berarti kita harus kasih margin nih untuk tiap-tiap card-nya. Oke, kita perbaiki satu persatu. Tapi minimal yang udah tambah keren nih. Kita kasih dari mulai yang pertama, ini margin bottom misalnya kita kasih 3. Semuanya. MB 3. Dan ini satu lagi MB 3. Oke, jadi kalau di refresh, kecilin. Ada jarak sekarang ya, nggak terlalu mepet. Aman. Oke. Selanjutnya yang about tadi kita lupa. Scroll ke atas teman-teman. Kita perbaiki, sekarang kita butuh di sini juga sama. MD 4. MD 4. Jadi kalau saya refresh, paragrafnya juga jadi rapih tuh. Jadi ke bawah. Nggak terlalu mepet. Ya, jadi keren. Kalau dibuka di handphone masih enak dilihatnya. Kalau kita buka di misalnya di iPhone 5, kan kecil banget tuh. Nah, masih enak dilihat. Bayangin kalau tadi nggak pakai MD, ya ini akan tetap 3 kolom. Kalau kita buka di Galaxy S5, nah lumayan tuh. Mantap.
Sekarang tinggal tambahin 2 lagi, karena kita punya 5 gambar. Jadi caranya sama, umpetin dulu, klik, blok, Alt, Shift, bawah. 1, 2. Terus buka lagi. Nah, yang terakhir ini jadi 5. Project 5. Atasnya project 4. Oke, save, refresh. Nah, udah oke, tapi ini mau saya bikin lebih oke lagi nih. Karena kan project kalian ini nggak genap ya. Kalau 6 sih rapih. Ini saya close dulu. Kalau 6 sih rapi, tapi karena yang kalian punya 5, ya dia nanggung gitu. Kalau kalian pengen bikin ini ada di tengah, sama aja. Kita manfaatin kesaktian dari Flexbox lagi. Jadi kalian bisa kasih di row-nya, justify, content, apa gitu ya. Kalau mau center, boleh. Jadi dia ke tengah tuh. Kan jadi keren tuh. Kalau mau yang lain, misalkan ada yang namanya evenly, space evenly. Oh, jadi dia agak renggang. Evenly itu maksudnya spasi kiri kanannya itu sama semua, ya. Kita center lagi aja lah. Oke, jadi ada macam-macam. Ada center, ada evenly, ada between, ada start, ada end. Ada satu lagi tuh apa ya? Saya lupa. Kalau kita lihat di kolom. Start, center, end, around tuh satu lagi around. Around, between, evenly. Ya, itu semua adalah properti dari Flexbox. Kita juga udah punya videonya kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam mengenai Flexbox di CSS. Oke, sip. Terakhir, ini terlalu mepet. Kita kasih jarak sama kayak yang lain. Kita kasih di mana? Di sini aja kali. Ya, di row untuk teksnya. Kita kasih margin bottom 3. Nah, gini. Biar sama-sama ini. Ini kan 3 juga, ini 3. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah untuk section project. Selanjutnya kita akan masuk ke section untuk kontak. Kita balik ke codingan kita. Kita tandai dulu, ini adalah kontak. Dan akhir kontak. Kita bikin dulu section yang nama ID-nya kontak. Di dalamnya kita bikin container, row, kolom, H2 ya. Ini sama lah, harusnya sampai sini kalian udah dapet polanya nih. Kontak me. Kita lihat, kita refresh, lihat ke bawah. Udah ya, kontak me ini kita kasih dulu deh. Ini 3000 biar nambah. Tuh. Geser ke tengah, kita kasih text center. Biar ke tengah, kita kasih lagi gelombang. Nah, kita kasih gelombang, kita ke sini. Cari lagi gelombangnya yang keren, tapi ini warnanya harus putih sekarang teman-teman. Nah ini aja ya, kita ganti warnanya jadi putih. Kita copy. Sebenarnya warnanya bisa diganti di HTML ya, tapi nggak apa-apa lah. Sini aja ya, klik copy, balik ke sini, kita simpen di dalam, bukan di kontak, tapi di project kita. Di akhir di sini, coba kita lihat. Nah, sip ya, jadi udah ada tuh gelombangnya. Yang pertama nih saya agak kurang suka, nanti kita gantilah belakangan. Oke. Untuk kontak ini nanti kita akan simpen 3 komponen aja. Ada nama, email, sama pesannya. Ya, kalau kita lihat di sini ada 3 tuh. Nama, email, terus ini nanti pesannya dalam bentuk text area. Jadi kita akan bikin dulu tempatnya. Ya, di bawah sini kita bikin div yang nama kelasnya row. Seperti biasa, di dalamnya kita bikin kolom. Kolomnya cuma 1 sebenarnya, tapi nggak penuh 12 kolom. Jadi saya pengennya kolom medium 8 aja ya. Supaya nggak panjang-panjang amat ininya. Nih, ininya nggak terlalu panjang. Karena kalau kita bikin dia 12, ini panjang banget. Kita bikin supaya di tengah, gini. Nih, supaya di tengah. Ya, bayangin kalau 12 kan nanti dia penuh segini. Kalau 8 juga menurut kalian terlalu panjang, kurangin aja nanti. Oke, baru di dalamnya kita balik lagi, contek lagi. Untuk form itu ada di dalam komponen form. Ya, kita lihat dulu di dalam overview, ada macam-macam ya. Kita cuma butuh simple aja, input text ya. Di overview-nya tuh ada contohnya, kayaknya ini kita copy. Kita cuma butuh 2 buah text field, bahkan ininya pun kita nggak butuh, nanti dihapus aja. Checkbox-nya juga nggak butuh, ini kayak buat login ya, bisa dipakai untuk login.
Kalau kalian butuh login bisa pakai ini. Dan tombol kita butuh pakai. Ya, jadi caranya copy aja. Klik copy, balik ke sini, kita simpen. Nah, kita save dulu, baru kita edit. Oke, yang pertama dulu ya, kita lihat. Kayaknya untuk password kita nggak butuh, nanti kita hapus. Jadi ini kita hapus, kita nggak butuh. Untuk check me out juga nggak butuh, kita hapus. Tombol butuh, tapi nanti belakangan dieditnya. Nah, kita mau duplikat ini. Emailnya kita duplikat. Jadi kalian boleh blok. Kalian boleh pencet Alt Shift atas. Nah, sekarang ngeduplikatnya ke atas. Kita edit satu-satu. Yang pertama, kita ganti label for. Ini adalah untuk nama lah ya. Name gitu. Kalian boleh tulis name. Lalu ini nama. Lengkap misalnya. Tipenya adalah teks. Bukan email. ID-nya kita ganti jadi name. Describe by-nya juga kita ganti jadi name aja. Ini nggak usah. Ini nggak perlu. Hapus aja. Ini tulisan yang ada di bawahnya sini. Nih, ini. Nggak butuh ya. Hapus aja. Udah. Yang kedua adalah email. Berarti ini kita ganti jadi email. Ini email aja lah ya. Nggak usah pakai address. Email udah oke. Ini jangan diganti. Ini ganti email. Ini ganti email. Oke. Ini hapus saja. Sudah. Tinggal kita butuh text area. Kita lihat dulu ya. Nah ini udah. Kita tinggal butuh text area. Text area itu ada di bagian form control. Ya, jadi kalian klik form control. Nah, ini ada contekan teks areanya. Copy aja ini nih. Karena yang pertama adalah input kita udah punya. Nah, ini kita copy segini aja. Simpen di sini. Oke, kita ganti ini jadi pesan. Ini kita tulis pesan. Terus ID-nya ganti jadi pesan. Tentukan row-nya mau berapa. Ya, kita bikin 3 aja nggak apa-apa. Terus baru di sini kirim. Sekali lagi ini formnya belum jalan, hanya tampilan aja. Save, balik sini, refresh. Nah, sudah ada. Kepanjangan nggak? Kalau kepanjangan kurangin aja ya. Kurangin jadi berapa? 6. 6 kependekan lagi. Oh, enggak lah, cukup lah ya. Cukup, tinggal ketengahin. Gimana caranya? Kita udah tahu ya. Caranya pakai lagi Justify Content Center. Ini benar-benar mempermudah teman-temannya di Bootstrap 4 kayaknya udah ada. 4 dan 5 udah ada. Tuh, mantap. Oh, jangan lupa kasih margin bottom untuk tulisannya. MB3. Oke, sip. Keren ya? Jadi ini sebenarnya udah cukup oke lah menurut saya tampilannya. Tinggal komponen terakhir. Komponen terakhir adalah footer. Nah, ini gampang lah. Footer kita tinggal bikin warnanya biru sama seperti warna navbar kita. Jadi nanti kita pakai primary lagi. Terus kita kasih gelombang. Oke. Sip. Kita bikin dulu. Kita balik ke codingan kita. Kita bikin dulu contekannya. Footer. Dan akhir footer. Nah, untuk footer kebetulan ada tag HTML5-nya sendiri ya. Jadi namanya footer. Itu nggak perlu kita bikin section nama ID-nya footer, nggak perlu. Karena ada sendiri. Nah, nanti di dalamnya ini simple aja sih. Simple aja. Saya pengen punya tulisan. Tulisannya gini. Created. Nah, ini ala-ala para web designer biasanya nulis gini di bawahnya. Created with love by, gitu kan. Sandika Gali. Sandika Galinya bisa diklik. Jadi saya punya A di sini. Nanti kita arahin kemana gitu ya. Mau ke sosial media kita. Mau ke YouTube kita, coba saya arahin ke Instagram aja. Instagram/Sandika Gali. Ya, silakan buat yang belum follow, boleh di follow dulu. Jadi di copy, balik ke sini. Dah, tulis aja nama kita di sini. Sandika Gali. Kita lihat. Nah, udah ada. Kita kasih dulu warna background. Kita kasih warna backgroundnya di sinilah. Atau di sini juga bisa sih. Langsung aja kita kasih kelas BG primary. Tuh, jadi udah kasih warna background. Ini kita hapus dulu ya, karena ini sebenarnya udah sampai bawah, ini nggak perlu lagi. Nah, gini udah. Tinggal kita benerin. Kita bikin supaya tulisannya warna putih semua. Jadi, text white.
Warna putih. Oh, kenapa tulisan Sandikanya nggak warna putih? Karena yang harusnya putih bukan paragrafnya, tapi A-nya. Ini kalian bisa kasih di sini, class, text, white. Nah, udah. Saya pengen tulisannya bold. Bold itu, saya lupa, ada font, weight, bold kalau nggak salah. Oh, bukan. Lupa. Kita cari di sini, font weight, mana? Oh, FW bold. Oke. Kan kalau lupa nggak apa-apa, searching aja. Dokumentasi akan selalu menyelamatkan kita. Kita refresh. Oke, sudah. Tinggal kita ketengahin. Kasih apa? Text center. Oke, lihat sampai sini teman-teman, CSS kita cuman segini. Padahal website kita lengkap. Gelombang ya. Lupa, kita tambahin gelombang. Kita cari lagi gelombang. Kasih warna dulu. Oh, sekarang kita butuh warna ya. Nah, harus dicontek nih. Primary itu heksanya berapa? Kan ini kita gampang aja kasih primary gitu ya. Contek aja. Boleh yang manapun ya, klik kanan, inspect. Nanti di sebelah bawah sini ada CSS-nya. Cari yang primary. Nah, ini copy aja. Ya, ketemu primary, copy, balik ke sini, ganti warnanya. Tuh, jadi ya cari yang lain. Yang agak tipis ke bawah. Nah, ini kali ya. Oke, kita copy, kita simpannya di sini, di kontak. Jangan simpan di footer. Save, kita kembali ke sini, kita refresh ini, close dulu deh, kita refresh. Nah, ini kok ada putihnya di bawahnya ya? Karena apa? Karena, coba kita kasih padding ya, kita kasih padding. Padding untuk semua sisinya 3. Nah, sip. Atau atasnya jangan deh, jadi padding bottom aja. Oh, jadi nggak terlalu mepet. Oke, atau kita kasih 5 lah. Biar panjangan dikit. Nah, oke. Sudah mantap ya. Keren teman-teman. Gimana sampai sini? Dari atas sudah oke nih. Tapi belum selesai teman-teman. Sabar. Kita mau perbaiki 2 hal kecil, tapi menurut saya menarik nih yang ditawarkan oleh Bootstrap. Yang pertama, saya mau ganti tulisan love ini sama icon hati. Biar lebih keren. Nah, kebetulan Bootstrap itu sekarang punya yang namanya icon. Bawaannya Bootstrap. Coba kalau kita search aja icons. Ada Bootstrap icons. Nah, di sini kita bisa pilih yang ini, learn more about Bootstrap icons. Jadi kita bisa pakai icons buatannya Bootstrap, bukan lagi pakai icons punya orang lain. Ya, klik, nanti masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak icon yang bisa kita pakai. Yang mau kita pakai yang heart. Nah, kan ada tuh. Ada 2, mau yang ini, silahkan pilih yang mana ya. Tapi sebelumnya, kita cari tahu cara pakainya gimana. Cara pakainya, kita bisa pakai NPM, kita bisa download manual, atau kita bisa pakai yang CDN. Nah, ini kayaknya kita akan pakai yang CDN. Content Delivery Network, supaya iconnya kita akses secara online. Jadi kalian copy aja yang ini, clipboard. Logo copy to clipboard ya, klik. Terus, kita simpan di atas. Sebelum CSS kita. Nah, di sini. Kita simpan di sini, kita kasih nama Bootstrap Icons. Kita simpan di bawahnya. Udah, sekarang kita bisa pakai. Cara pakainya gimana, Pak? Nah, kita lihat. Misalnya saya mau pilih yang ini. Klik aja. Nanti dikasih tahu, nih cara pakainya gini. Cukup tuliskan tag I. Lalu kita kasih nama kelasnya BI Heartfield. Oke. Nah, nanti jadi gini nih, tuh. Bagus kan? Kita copy, kita ganti kata love-nya. Kita hapus, kita simpan di sini, kita save, kita lihat. Nah, kan? Kita ganti jadi warna merah. Ya, caranya kita ganti aja. Warna tulisannya kan, icon tuh sebenarnya dia tulisan kan ya. Jadi kita cukup kasih teks danger. Mau ganti warna lain silahkan, mau ganti icon lain silahkan. Nah kan, bagus ya.
Itu udah, walaupun simple tapi kayaknya nambah ini deh, nambah keren lah. Dan yang terakhir, kita mau benerin supaya kalau misalkan kita klik navigasinya langsung pindah ke bawah. Misalkan saya mau about, loncat ke sini. Terus project, loncat lagi ke project. Oh, dan satu lagi, saya mau bikin navigasinya itu nempel. Jadi kalau saya scroll ke bawah, navigasinya itu diem terus di atas. Oke ya, caranya gimana? Gampang. Sekarang kita balik ke navigasi dulu. Kita harus tulis di sini navbar, fix ya kalau nggak salah ya. Atau fix navbar. Coba kita contek lagi di sini. Kita ke dokumentasi, kita tulis navbar, kita lihat di placement. Ya, klik placement. Nah, ini ada fix top. Oh, namanya fix top. Oke. Karena bisa kita simpan di bawah juga ya, cuman agak aneh sih kalau di bawah. Fix top, teman-teman. Bukan navbar fix, tapi fix top. Oke. Nah, cuman kalau kita kasih fix top, dia naik ke atas gambarnya. Tuh, tapi ini kalau di scroll dia nempel. Nah, keren kan? Kita benerin dulu supaya dia turun. Caranya kita kasih padding aja. Untuk si Jumbotron. Oh, udah padahal ya. Berarti tambahin dong. Kita kasih berapa? 5 rem. Nah, kurang nggak? 6 lah. 6 rem. Nah, oke. Sip, sudah oke. Nempel tuh. Ya, tinggal kita benerin yang ini. Nah, caranya, yang pertama kita harus kasih dulu di navbarnya href. Nah, hrefnya ini harus nyangkut ke ID yang mau kita tuju. Misalnya kalau kita klik home, dia mau ngarah kemana? Misalkan kita kasih di sini home. Berarti harus ada elemen yang kita kasih ID home supaya nyangkut ke situ. Nah, saya mau bikin dia nempel ke body. Kan body itu paling atas. Jadi di sini saya kasih ID home. Ya. Sehingga, kalau saya lagi di bawah sini, lihat, kalau saya klik, saya refresh dulu ya. Kalau saya klik, tuh, otomatis nge-scroll. Dan scrollnya sudah smooth, teman-teman. Ini anaknya pakai Bootstrap 5. Tinggal kita kasih untuk semuanya. About, kasih nama about. Project, kita kasih nama projects. Kontak, kita kasih nama kontak. Dan ini kita udah punya ID-nya semuanya, teman-teman. About ada ID, udah. Makanya tadi kita kasih nama ID ya. Project, udah. Dan terakhir, kontak. Oke, jadi kalau saya refresh, udah tuh bisa loncat-loncat. Oh, tapi dia ngumpet ya. Karena navbarnya fix. Berarti harus kita kasih padding top juga ini. Untuk semua sectionnya. Berarti di sini kita kasih di CSS lah ya, biar satu kali nulis kena semua. Section, padding top, kita kasih berapa? 5 rem. Terlalu besar nggak? Nah, kan sekarang pas tuh. Wih, keren kan teman-teman? Sudah deh. Ini sudah keren. Dan kalau misalkan kita lihat di mobile version, kita buka untuk misalkan iPhone X. Tuh, lihat rapi banget, nggak ada yang ngaco. Oke, tinggal kalian modifikasi dengan data kalian, diri kalian, atau perusahaan kalian, atau toko online kalian, atau usaha kalian. Silakan perbaiki sampai sebagus mungkin. Ya, jadi mungkin itu untuk website portfolio kita menggunakan Bootstrap versi 5. Mudah-mudahan kalian suka. Oke teman-teman, jadi itu videonya ya. Gimana menurut teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman suka dengan hasil yang sudah kita buat. Jadi sekali lagi kita sudah berhasil membuat sebuah website portfolio yang sederhana tapi utuh. Nah sekarang tinggal tugas teman-teman semua memodifikasi agar website portfolionya semakin keren lagi. Ya, dan kalau udah selesai silahkan boleh teman-teman pamerin. Kalian boleh tag saya di sosial medianya. Terus pamerin website yang udah kalian buat. Boleh lewat Twitter atau lewat Instagram. Ya, kalian bisa tag aja di @sandikagalih. Atau kalian bisa pamerin projectnya melalui server Discord kita, yang linknya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Nah, dan di video berikutnya, ini bakalan lebih seru lagi ngoding bareng kita. Kita akan coba untuk mengupload website kita yang udah kita buat ini ke internet, supaya bukan hanya kalian aja yang bisa lihat, tapi orang lain juga bisa lihat dengan mengunjungi URL websitenya. Dan sebelum saya akhiri videonya, kembali saya mau ucapin terima kasih kepada sponsor kita untuk video kita kali ini, yaitu Hacktivate. Jadi buat kalian yang ingin menjadi seorang full stack developer handal, khususnya JavaScript, kalian bisa gabung di
program yang diselenggarakan oleh Activate. Ada 2 program yang bisa kalian ikutin, ada Full Stack Immersive dan Full Stack Flex. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 500.000 kalau kalian daftar programnya Activate dengan memberikan kode kuponnya yaitu SG500. Dan gak cuman itu, kalau kalian nanti udah daftar programnya, kalian juga akan dapetin akses gratis ke 165 course online yang ada di platform Kode by Activate selama 1 tahun. Yang kalau kalian beli semua course-nya itu, kalau di total itu seharga sekitar 60 juta rupiah. Ya teman-teman, jadi tunggu apa lagi? Segera gabung untuk belajar di Activate, karena promo ini hanya berlaku sampai bulan Maret 2021. Silakan cek link yang ada di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Oke teman-temannya, jadi itu untuk ngoding bareng kita kali ini. Sampai ketemu lagi di ngoding bareng berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.